Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Alwi al-Malik al-Hasani, khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Tafsir Al-Jalalain. Setelah libur lumayan lama, silaturahim ke tanah Jawa, kita mulai lagi melanjutkan surat Ali Imran juz 3. Ayatnya ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina ay al-mardi. Al-mardi yaitu sesungguhnya agama yang diridhoi Allah. Indallahil al-Islam. Ay as-syar'u al-mab'ud bihir ar-rusulu al-mabniu ala tauhid. Wa fi qiraati bi fatil anna badala min annahu ila akhirih badal istiqmal. Inna dina, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama banyak, tapi yang diridhai Allah Islam, yaitu syariat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membawanya, yang didasari dengan tauhid. Tauhid apa? Tuhan itu satu. Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu asalnya wahidun, satu. Wahada, mensatukan atau mengesahkan. Tauhidun, jadi artinya agama yang mengesahkan. Tuhan tidak boleh lebih dari satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, nanti ngaturnya lain-lain. Tuhannya kelahi, hambanya bingung. Ada ngeblok Tuhan A, ngeblok Tuhan B. Nah, kacau. Tuhan wajib satu, nggak bisa dua. Makanya namanya tauhid. Tauhid itu berasal dari wahid, yaitu
itu mengesahkan Tuhan, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang menyebutkan dengan ilmu tauhid, kadang orang menyebutkan dengan ilmu usuluddin atau akidah, sama. Akidah itu i'tiqad. Jadi mengesahkan Allah itu kan sifatnya kan i'tiqad. Atau usuluddin maksudnya pokok-pokok agama. Pokoknya agama apa? Ya mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dasar atau pokok-pokok agama. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, nabi dan seterusnya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu al-Yahudi wan Nasara, tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, berselisih fiddin, di dalam urusan agama, bi an wahada ba'dum wa kafara ba'dun illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Jadi tidaklah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diberi Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, Injil, mereka sudah diberi Alkitab, tidaklah mereka ini berselisih di dalam apa? Di dalam masalah sebagian mereka tauhid, sebagian mereka tidak tauhid, sebagian mereka mengesahkan Allah, sebagian mereka tidak mengesahkan Allah. Tidak mengesahkan Allah diantaranya apa? Menganggap orang Yahudi Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, sebab itu tidak tauhid. Jadi tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ada yang memang masih asli, orang-orang ahli kitab itu memang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya Nabi Isa itu ya bukan anak Tuhan, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu berselisih. Itu setelah di illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm, setelah memang sudah ada ilmu, maksudnya sudah dikasih tahu, mereka juga sudah tahu, sudah ada ayatnya, sudah diturunkan, tapi mereka tetap berselisih saja. Jadi, alhamdulillah Islam itu agama tauhid. Tidak ada seorang pun yang ngaku muslim mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan, enggak ada. Nabi Muhammad ini ya nabi, manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, kompak. Orang Islam, agama Islam kompak, tauhid, semua mengatakan bahwa Tuhan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berselisih. Jadi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baghyan minal kafirin bainahum, baghyan minal kafirina bainahum. Jadi mereka itu berselisih itu hanya karena apa ya? Orang ini kadang-kadang nih selisih ini memang karena sombong, karena nggak mau kalah, gengsi. Karena mereka tahu, oh Nabi Muhammad ini Nabi tergengsi, tapi kenapa kok tidak dari Bani Israel? Kenapa dari bangsa Arab? Gengsi, nggak mau mengimani. Tahu mereka, tapi bagian sengaja memang dia mau nantang, tidak mau beriman. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kufur, kafir, tidak iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Al-mujazzalah, perhitungannya Allah sangat cepat. Dengan berani-berani enggak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Kalau mereka, yaitu orang-orang kafir tadi, itu memusuhimu, mendebat kalian, mendebatmu wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, saya pasrahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku, semuanya mereka juga memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Dan katakanlah kepada mereka, orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad disuruh ngomong ke orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin musyrikil Arab, yaitu orang-orang musyrik Arab. Orang musyrik Arab, orang Yahudi, Nasrani ini memang umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Sedangkan wal ummiyin itu orang-orang musyrik bangsa Arab. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan umatnya Nabi Musa, juga bukan umatnya Nabi Isa, tapi dia ya istilahnya orang awam yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ummiyin. Katakan kepada mereka semuanya, aslamtum, apakah kalian Islam? Maksudnya mau kalian masuk Islam, beriman, mau kalian masuk, fa in aslamu faqad ihtadaw minadal. Kalau mereka mau Islam, masuk Islam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dakwah gitu saja Rasul. Tanya, kumpulin, kalian mau Islam apa tidak? Gitu saja, terang-terangan. Rasulullah ngirim surat ke raja-raja yang belum masuk Islam. Assalamu ala man ittabal huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Itu aja bahasanya Rasulullah. Aslim taslam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Gitu tak, nyuratin raja kayak gitu. Simple. Enggak kita banyak mukadimahnya panjang. Rasulullah itu orangnya simple, ngomongnya sedikit tapi maknanya sudah mencakup banyak. Enggak bertele-tele. Simple. Jadi aslim taslam, masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Waduh, gitu macam aja digitukan. Waduh, rajaku tak selamat ya kalau tak Islam. Iya memang tak selamat. Mau apa lagi? Tegas-tegasan saja Rasulullah SAW. Begini juga di aslam tuh. Apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau masuk Islam, maka sungguh mereka mendapat petunjuk dari kesesatan. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Tetapi kalau mereka berpaling dari Islam, enggak mau. Fa inna ma 'alaikal balagh. Maka sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan saja, wahai Muhammad. Kita tuh dakwah gitu aja, ajak saja, mau terserah, tak mau terserah. Bukan tugas kita memberi hidayah kepada orang, enggak. Tugas kita hanya menyampaikan. Dia nak tak enggak, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih mereka hidayah, mau tak, aku tak apa marah. Tugasku aku hanya menyampaikan perintah. Allah suruh nyampaikan, aku sampaikan. Kadang-kadang kita ini yang bikin gak sabar orang dakwah ini, memaksakan hidayah untuk masuk ke orang yang didakwahi. Jadi kalau orang ini gak mau pegel, kok pegel? Emang hidayah kamu punya? Hidayah bukan kamu punya. Kamu tuh tugasnya sudah nyampaikan, sudah ajak, sudah. Mau terserah, gak mau terserah. Ini urusan saya dengan Allah saja sudah cukup. Nah, jadi kita jangan melampaui batas. Kayak kita yang bagi hidayah, ambil. Oh, kebablasan. Dari itulah akhirnya para pendakwa pegel, malas, aduh, capek, malas, lupa kalau hidayah itu punya Allah, bukan punya pendakwa. Santai saja, slow saja. Kita orang tuh nak ngikut tak ngikut tetap dapat pahala. Tapi kalau malah kita sewot kayak gitu, tambah itu jadi titik kekurangan kita di dalam berdakwah. Enggak tahan lama. Dia orang-orang yang memaksakan
umatnya untuk wajib ngikut, wajib dapat petunjuk, itu nggak lama dakwahnya. Penat, kapok. Malas lah aku. Malah kayak gini, penat aja tadi yang mau gini-gini. Dia merepet sendiri. Apalah kau nih, kurang kerjaan. Gak usah, selalu saja santai. Kalau kita nih orang bilang, kalau kita model gitu kita awet gitu. Hati tak penat. Jadi berdakwah hati penat itu karena terlalu memaksakan hidayah. Padahal hidayah itu bukan punya dia. Jangankan dia, Rasulullah. Ini kan Rasulullah nih, engkau tuh tugasnya cuma nyampaikan aja, bukan hidayah kamu punya. Allah yang punya hidayah. Ini Nabi, kelasnya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya kita tidak usah, ya bukan berarti udahlah gak usah dakwah, ya tidak. Ya dakwah tetap dakwah, cuma jangan terlalu ngotot, maksa, marah, sewot kalau orang nggak mau. Nggak mau ya sudah. Wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Fa yujazihim bi amalihim, dan Allah akan membalas hambanya dengan amal-amal mereka. Wa hadza qabla al-amr bil kitab. Ayat ini diturunkan sebelum perintah untuk memerangi. Sebelum perintah untuk memerangi gini. Jadi pokoknya mereka tamu ya sudah. Kau cuma tugasnya. Tapi nanti akan turun lagi ayat berikutnya, ayatul kitab, yaitu menyuruh untuk mereka, karena mereka tidak mau, mereka memusuhi kita, ya mereka memusuhi, ya kita balik, kita harus melawan. Jadi maka peperangan itu ya terjadi. Kalau orang Islam cuma dakwah ngomong aja, dia mengintimidasi, mau nyerang, kita lari, kita diam, kita ceramah, ya mati habis lah. Kalau dia perang kita angkat senjata, memang gitu. Makanya Rasulullah SAW bukan cuma pandai ceramah, ini yang repot, tapi pandai berperang. Kalau kita sekarang yang ceramah saja, yang perang saja, repot. Tapi itu semuanya kewajiban bagi kita seluruh kaum muslimin. Ketika panggilan jihad itu datang, tidak boleh ada yang mundur, nggak boleh munafik. Jadi orang Islam zaman sekarang ini termasuknya enteng, ringan, cuma suruh sholat, puasa, haji, itu sedekah. Orang Islam zaman sekarang kita nih lah. Coba zaman Nabi disuruh perang, berapa kali Rasulullah SAW berperang, berpuluh-puluh kali berperang. Sebentar-bentar panggilan jihad, sebentar-bentar panggilan jihad. Apa tak perang? Pergi 1000 orang, balik 900. Besok pergi lagi, kurang lagi. Ini nggak pergi nih, siapa yang berkurang nanti? Itu tantangannya orang Islam di awal-awal dulu. Kita ini tinggal senangnya, ya suruh sholat aja malas. Coba ada panggilan jihad, apa lagi? Nanti akan kelihatan orang-orang munafik dengan tidaknya itu ketika ada jihad. Orang munafik itu, orang-orang munafik itu sifatnya kayak orang-orang Yahudi. Ketika diajak jihad bersama Nabi Musa, kata orang-orang Yahudi, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idin. Pergilah kau dengan Tuhanmu berperang sana, aku nak duduk, kami duduk aja lah di sini, malas, panas perang itu. Penakut. Orang munafik itu orang paling penakut. Penakut. Innal ladzina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
Wa yaqtuluna wa fil qira'ah wa yuqatilun. Bedanya apa? Wa yaqtulun dengan wa yuqatilun. Ini kalau ilmu saraf. Jadi kalau wa yaqtulun itu dari qatal artinya membunuh. Kalau qatala membunuh, kalau qatala bunuh-bunuhan. Kalau tak qatala orang ramai bunuh-bunuhan. Bedanya, jadi kalau bunuh-bunuh artinya apa? Berperang. Kalau qatala hanya membunuh saja. Bedanya sih. Kalau di sini wa yaqtulun dan mereka membunuh. Wa yaqtulun an-nabiyina bighairi haq, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Jadi orang Yahudi itu hobinya tuh luar biasa. Kalau kita ditanya, kamu hobinya apa? Saya mancing. Kamu hobinya apa? Saya main badminton. Kamu hobinya apa? Jalan-jalan. Orang Yahudi, kamu hobinya apa? Bunuh nabi. Bunuh nabi, orang Yahudi itu sukanya. Terakhir nabi yang lepas dari pemburuannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu yang ngejar-ngejar tuh siapa? Orang Yahudi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan muridnya yang pembelot, Yudas namanya kalau bahasa ininya. Diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, hanya dia yang ditangkap, kemudian dia yang disalib. Siapa yang melakukan? Orang-orang Yahudi. Nah, itu bukan orang Islam. Islam belum ada lagi. Nah, itulah memang hobi mereka itu seperti itu. Nabi-nabi mereka bunuh, yaqtulun dan nabiyyin. Mereka itu memburu para nabi bighairi haq, tanpa hak. Masya Allah, bunuh manusia biasa aja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jangan sembarangan, jangankan bunuh nabi, bunuh manusia biasa dijamin neraka jahanam. Quran sudah jelas. Sekarang karena jauhnya dari pendidikan, jauhnya dari agama, bunuh orang macam biasa. Dendam, bunuh, marah, bunuh, sikit bunuh. Ya Allah, ini diingat satu ayatnya aja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Sok-sok tawuran, kelahi, ini apa, bunuh-bunuhan. Saya ini paling takut nak mukul orang. Ini nak ninju orang ini saya takut. Bukan takut kelahinya, takut kalau menang orang tuh mati. Macam mana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Diajak kelahi tak maulah saya. Bukan takut apa, takut kalau sampai mati. Kita macam mana coba? Nah, jangan kita mau dibodohi. Kita kelahi, kita apa kok dia lahir? Bodoh banget. Tanggung jawab memang urusannya ini bukan menang atau kalah di situ. Tanggung jawab aja itu di akhirat. Kalaupun kau menang, kau bunuh orang, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Makanya kata Rasulullah SAW, al-qatilul maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kok bisa? Lah ini kan dibunuh kata sahabat. Kalau yang bunuh itulah dia bunuh, dia masuk neraka. Lah ini yang dibunuh nih Rasulullah. Lah kok dia masuk neraka juga? Iya, itu karena pas dia kalah saja. Kalau dia yang menang kan dia yang bunuh. Gitu. Itu ngerinya. Ibadahnya kocar kacir, bunuh orang lagi. Alhamdulillah semua. Orang Yahudi jangan lagi ditiru. Bunuhnya bunuh nabi. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist. Dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan. Ada orang-orang bagus bunuh, orang bagus bunuh, orang bagus bunuh. Ngapain sih? Enggak ada orang jahat. Ya hobinya kok malah bunuh orang yang baik-baik. Itu ya Allah, orang Yahudi. Kalau ada orang baik, itu jadi incaran. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dari orang-orang wahum al-yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Tengok sampai sekarang. Macam mana? Sifat itu tetap tertanam. Sifat itu tetap tertanam sampai sekarang.
Sampai ada di Palestina masih tetap kayak gitu, suka bunuh orang-orang baik. Tengok macam mana Al-Quran. Ruwiya annahum qatalu salasatan wa arba'ina nabiyya. Jadi menurut satu riwayat, orang-orang Yahudi itu telah membunuh sebanyak 43 nabi. Waduh, bunuh 43 nabi. Nabi itu Pak, jumlah total 124.000 nabi. Rasul ada 25. Jadi sebagian disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagian tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dari cerita-cerita ini, di zaman Bani Israel itu memang nabi banyak nabi. Dan mereka menurut satu riwayat, mereka ini sudah membunuh 43 nabi. Macam mana nabi dibunuh ini? Astagfirullahaladzim. Otak-otak pembunuh ini ya dari ini nih. Dan sekarang suka sikit-sikit nak bunuh. Kau ini ikut apa otak Yahudi ya, suka bunuh orang. Bunuh orang enak aja, tengok. Masalah kita lihat video itu dibikin apa? Itu jelas-jelas dibikin lubang gini. Orang Islam dipandang, satu dua ngantri. Ya Allah, kayak gitu. Hati semeningkat-tingkat. Jangankan orang biasa, nabi aja dibunuh, enggak heran. Nabi aja dibunuh apalagi. Nabi mereka loh, bukan nabi orang. Yang dibunuh itu nabi mereka sendiri. Nabi yang diutus di Bani Israel itu umatnya yang bunuh nabinya. Bukan, oh itu nabi orang, bunuh, itu nabi orang. Enggak, itu nabi mereka sendiri, dibunuh oleh mereka sendiri. Orang Yahudi. Nah, sampai sekarang kebiasaan itu tetap berjalan. Dan yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin. Fanahum mi'atun wa sab'una min ubadihim faqataluhum min yaumihim. Dan ketika mereka membunuh para nabi mereka tersebut, sebagian umat kan ada yang membela nabi, sebagian umat ada yang membela nabi. Jadi ini para penjahat-penjahatnya, dia membunuh nabi. Sebagian ada orang yang baik-baik ini membela nabinya, jangan sampai dibunuh. Apa yang dilakukan oleh mereka? Fanahum mi'atun wa sab'una min ubadihim faqatalu min yaumihim. Dan ada 170 orang ahli ibadah dari pengikut Nabi tersebut. Tentu nabinya Nabi kan ditahan, dijaga. Itu semuanya dibunuh pada hari itu juga, dibunuh sekaligus. Habiskan semuanya. Pagar-pagernya sama nabinya habis semuanya. Memang kejamnya luar biasa, subhanallah. Jadi kekejaman yang nampak sekarang itu memang sudah ada mulai zaman dulu lagi. Bukan baru-baru ini aja, memang sudah mulai zaman dulu sudah kayak begitu orang-orang Yahudi. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka basyir itu artinya aslinya berilah kabar gembira, tetapi ini sengaja untuk menghinakan mereka. Yaitu aklimhum, kasih tahu mereka dengan azab yang pedih, yaitu mu'lim. Wa dzikrul bisyara tahakkuman bihim. Jadi kok pakai bahasa bisyara itu kan maksud kabar gembira, itu hanya untuk mengejek, mentertawakan mereka. Nah, aku kasih kabar kau kabar gembira apa tuh? Masuk neraka. Gitu maksudnya gitu. Untuk mengejek mereka. Padahal al-fa'u fil khabar. Ulaika alladzina habitat a'maluhum Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang lebur atau batal amal-amal mereka. Ma'amilu min khairin, semua apa-apa amal yang mereka lakukan yang bagus-bagus. Kasadaqatin wasilatir rahim fid dunya wa fil akhirah. Amal bagus mereka itu semua dihapus. Orang Yahudi ya ada sedekahnya juga, ada silaturahim juga, bantu orang juga,
tetapi itu semua kebahagiaannya dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelakuan mereka yang suka membunuh para nabi tersebut. Wa ma lahum min nasirin, maka tidak ada bagi mereka penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat mana ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Alam tara, tidakkah engkau melihat ilal ladzina utu nasiban minal kitab? Tidakkah kalian melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yaitu kitab Taurat? Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum, dan mereka diajak kepada kitab Allah Subhanahu wa taala agar mereka liyahkuma bainahum, agar kitab itu menghukumi, menjadi hukum di antara mereka. Sumaya tawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling, enggak mau dikasih Alkitab Taurat. Ini kitab Taurat, hukum-hukumnya begini gunakan, laksanakan. Tapi sebagian mereka berpaling, enggak mau. Ya Allah, ya semacam kayak begini sekarang Al-Quran sudah ada hukum. Ada kok orang Islam enggak mau yang ini, enggak mau yang ini, enggak mau. Itu kelakuan orang Yahudi itu dulu begitu. Taurat diturunkan, dia hukum ini enggak mau. Kan kurang ajar. Sangat kurang ajar. Oh, kitabullah kok malah Kitabullah kok malah hanya dipilah-pilih saja. Dipilah-pilih. Zana minhum iznan fatahakamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah. Wahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Jadi sebagian mereka berpaling ya, dari Taurat tadi, dari Alkitab. Wa hum mu'ridun, mereka berpaling an qabuli hukmihi, dari menerima hukum Taurat, hukum Alkitab tadi. Nazala fil Yahud. Jadi ayat ini diturunkan pada orang-orang Yahudi. Ada satu kisah, zana minhum iznan fatahakamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Yahudi berzina. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta dihukum. Ini gimana? Ini ada dua orang berzina, datang ke Rasul minta dihukum. Fahakama alaihim birrajmi fa'abau. Orang Yahudi ini datang tanya kepada Rasulullah, maka bagaimana ini hukumnya ini? Ini ada dua orang berzina. Apa kata Rasulullah? Secara hukum Al-Quran, rajam. Karena ini sudah punya istri, ini sudah punya suami. Zina muhsan. Zina muhsan itu hukumnya dirajam. Dirajam itu apa? Ditanam dia sebatas kepala begini. Kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Itu kayak gitu. Itu hukumannya zina untuk membebaskan azab siksa nanti di akhirat. Bukan ringan zina itu. Masya Allah. Zaman sekarang ini dianggap macam biasa. Orang zina ini macam biasa. Jual belikan. Jadikan profesi. Bahasanya diperhalus. Ya. Kalau dulu orang bilang tukang zina lonte, orang bilang. Mohon maaf. Ini bahasanya akan kasar. Orang punya predikat seperti itu malu. Terus dihaluskan lagi racun. Kurang halus, haluskan lagi.
WTS. Jadi dihaluskan lagi PSK, penghalusan bahasa, sehingga orang punya predikat itu jadi nggak terlalu malu kan. Coba dipanggil macam yang zaman dulu. Nah, itu namanya penghalusan bahasa. Bahaya. Jadi seorang bedanya sepeda tipis. PSK, PNSK kan sedikit bedanya. Maksudnya nih dari sisi namanya maksudnya. Jadi mereka merasa kayak macam tidak hina gitu. Tidak dihinakan, dan orang seperti itu sebetulnya sudah hina. Biar dia terasa begitu, biar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini nyaman-nyaman saja. Padahal zina itu kalau sudah muhson, hukumannya adalah hukuman rajam. Orang Yahudi dua datang sudah berzina muhson, datang ke Rasulullah, rajam hukumnya. Fa'abau, mereka enggak mau. Enggak mau. Datang ke Nabi, minta ini gimana nih? Ya Rasulullah, ini hukumnya ini gimana? Rajam, kata Rasulullah. Fa'abau, orang tersebut tidak mau. Faji'a bit Taurah, kemudian dia bawa kitab Taurat. Ini hukum Quran kan dirajam. Dia ambil kitab Taurat. Faji'a bit Taurah, fawujida fiha. Dia bawa ke Taurat. Ini Quran aku tidak mau. Aku punya Taurat, ambil kitab Taurat. Kayak ambil kitab Taurat dibuka. Sama hukumnya, dirajam juga. Nah, tak terima dia kan. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sama di Quran dia menolak, enggak mau. Enggak, saya mau pakai Taurat aja. Sekali Tauratnya diambil, dibuka, ternyata di dalam itu tetap hukumnya sama, dirajam. Farujima wa ghadibu. Akhirnya dua orang Yahudi ini tetap dihukum rajam. Kenapa? Hukum Al-Quran mengatakan rajam, hukum Taurat kitab mereka sendiri mengatakan rajam. Setelah dirajam, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi ngamuk, marah mereka. Oh, ini dirajam kan? Loh, kok marah? Ini hukumnya Taurat sendiri, bukan Al-Quran. Begitulah mereka enggak terima terhadap kitab mereka sendiri. Jadi mau enaknya mereka sendiri, enggak mau. Jadi kalau mereka enggak cocok, enggak mau pakai. Farujima wa ghadibu, setelah dirajam kok malah orang Yahudi marah-marah. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Itu semua dikarenakan kenapa kok orang Yahudi itu dia suka berpaling, enggak mau dia ikut aturan Alkitab. Kenapa? Kok suka nyelisih dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Kenapa kok mereka kayak gitu? Bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Karena mereka berkata, neraka itu tidak akan mengenai kami kecuali hanya beberapa hari saja. Neraka itu tak lama. Itu maksudnya kata mereka. Jadi tak takut. Sementara kalau orang kafir itu kan selama-lamanya kata mereka, neraka itu tak lama. Makanya mereka berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Arba'ina yawman muddatan ibadati abaihim al-ijla. Yaitu 40 hari. Selama bapak-bapak mereka menyembah patung anak sapi. Summa tazulu anhum wa gharrahum Allah Subhanahu wa taala. Alam sudah bisa kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita ulangi sedikit nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.